Marilah kita berdoa sembari kita bertantangan dan sejenak memberikan doa serta memohon kepada Allah Azza wa Jalla Tuhan yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang saya hormati Kasih Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Bidang Pembinaan Ketenagaan, SD, IFNF, seluruh panitia yang telah kegiatan ini sampai acara pembukaan dan seterusnya ke depan. Seluruh peserta bukan tentang profil pelajar Pancasila yang mengeluar itu adalah kebinekaan global. Apa tujuan ini dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Sains dan Teknologi itu untuk menjajarkan, mengangkat hal-hal sekali karena tidak bisa menyelesaikan sakit. Monitor ada yang kata lima si ada loh. Tadi apa? Karena yang melihat bagaimana kata dua baik. Tidak sama dengan kami termasuk yang saya ikut memang tidak dilihat tidak dari dulu ikan kumpul gerak. Alhamdulillah itu hampir selesai, akal-akalannya naik jadi pengajar praktik. Nah, yang pengajar praktik naik jadi masih sama. Nah, salah CV ada POP, ada PSP, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak, pendidikan penggerak. Itu dalam rangka untuk bergerak serta wujudkan merdeka belajar. Di LPP Bapak Ibu itu ada tuntutan penilaian keterampilan. Ini keterampilan. Bisa saja IPA misalnya. Pada pertemuan kali ini tidak menuntut penilaian keterampilan, tetapi begitu juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Indonesia, bahasa Inggris. Ya, mungkin fokus pada keterampilan teman ini, atau bisa saja mengenal pada keterampilan. Kalau Bapak Ibu menggunakan teknik ada empat teknik. Penilaian keterampilan yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama praktik. Ya, jadi yang pertama penilaian itu apa? Kalau memang belum muncul juga, saya tugas Bapak Ibu guru untuk videonya untuk upload di sini, bocoran. Seperti itu. Karena memang tadi kan konsepnya dari guru dan guru. Jadi yang isi guru Bapak Ibu. Silakan kalau yang sekarang buat video TikToknya, sekarang alihkan buat video TikTok kami upload di sini. Mudah-mudahan diterima, diloloskan jadi. Siapa yang tampil pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, kelima, keenam. Baik, jadi Bapak Ibu tolong silakan ambil satu. Silakan dulu. Dan juga menyesuaikan dengan kompetensi inti. Jadi tak perlu saya bacakan Pak ya. Terus panjang lagi. Nah, seperti ya. Yang jelas IPK dan KD serta ya sinkron dengan kompetensi inti. Saya juga ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya juga menyesuaikan. 6 atau kelompok takdir akan memberikan telaah terhadap penyampaian rencana pelaksanaan pembelajaran dari kelompok mata pelajaran PPKN. Jadi yang pertama kami melihat dari teknik identitas, baik kemudian IPK juga sudah
tertera, ada RPP, kemudian komponen tujuan pembelajaran juga sudah tertera. Kemudian kegiatan pembelajaran pada waktu menit misalnya melakukan pembukaan dengan salah, pembukaan atau doa, memulai pelajaran, memutuskan kehadiran peserta didik serta sikap disiplin. Yang kedua, kemudian dari mata pelajaran sudah muncul materi, udah. KD-nya belum muncul, KD, terus dari materi pokok udah muncul, kemudian tujuan pembelajarannya udah. Media dan sumber belajar Perlu menanggapinya? Penuhi. Ini Bu, ungkapin soal aja. Jadi Bu, supaya apa yang Ibu tanyakan tadi berkaitan dengan format FPP, kebetulan semalam kan format FPP apa yang Kemudian peningkatan kompetensinya itu ada dua. Yang pertama adalah menelaah bagian-bagian struktur presentasi, yaitu orientasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih bagi kelompok 3 yang ingin mendakapi, kami persilakan. Yang saya tahu itu banyak jenisnya. Jadi kalau memang banyak jenis, tolong lebih dispesifikasikan menggunakan metode kognitif yang seperti apa, apakah tadi yang di CAD, DET, ikut ISO atau lain. Kemudian kita di kegiatan akhir penutup. Nah, ini sedikit menarik juga untuk saya di kegiatan nomor 4 itu memberikan materi yang seperti apa? Minimal misalnya ada kegiatan pendahuluannya, pembukaannya ya, kemudian kegiatan inti ada penutup, dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang coba menyempurnakan proses. Inspiring teacher-nya kita ini, bahkan guru-guru yang menginspirasi itu merencanakan apa yang dia ingin lakukan dengan perencanaan yang matang. Nah, sematang apa perencanaan itu? Barangkali akan sangat tergantung pada setiap guru ya dalam hal dia mempersiapkan itu. Salah satu tujuan kita mengikuti BIMTEK ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam rangka pendidikan abad 21. Sebagaimana kita tahu Pak bahwa pendidikan ini dari waktu ke waktu selalu meningkat, baik itu kebutuhan, baik itu tujuan yang dalam rangka menghadapi globalisasi sekarang ini Pak. Bicara tujuan jelas Pak, kita mengintegrasikan tujuan pendidikan yang kita laksanakan di sekolah, bagaimana kita menjadikan peserta didik kita mampu apa itu, bagaimana abad 21 ini sebagai ilmu pendidikan, yaitu 4C, kolaborasi, kemudian communication, creativity dan critical thinking dapat betul-betul dikuasai peserta didik, yang mana ini nanti menjadi modal mereka dalam menghadapi perkembangan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang ini. Tujuan untuk saya menghadiri kegiatan BIMTEK ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru ya, guru abad 21. Jadi BIMTEK peningkatan kompetensi guru ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami, di mana di dalam BIMTEK ini kami mendapat ilmu tentang metode pembelajaran, kemudian telaah RPP. Jadi selama ini yang kami laksanakan kan belum tentu benar. Jadi dengan mengikuti BIMTEK ini, harapan kami semoga RPP kami mendapat perbaikan, kemudian pelaksanaan pembelajaran kami mendapat kemajuan. Nanti hasil belajar siswa meningkat, tentunya itu akan berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Nah, prestasi siswa meningkat, tentunya nanti tujuan Sambas berkemajuan itu tercapai. Seperti itu Pak. Kemudian mungkin manfaat dari saya menghadiri BIMTEK ini, tentunya saya sebagai guru perlu untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru profesional. Nah, jadi dengan menghadiri BIMTEK inilah salah satu jalannya untuk saya mendapatkan ilmu, untuk mengupgrade kemampuan saya supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, saya kira itu Pak. Bapak Jaka Hendra, bertugas dari SMP Negeri 2 Selakau Timur. Manfaatnya kalau khusus
dengan adanya BIMTEK kali ini, saya pribadi menyadari bahwa terlalu banyak hal-hal baru yang akan dapat membantu, mempermudah, mengefektifkan dan mengefisienkan dalam menyampaikan sebuah materi, serta kelengkapan yang administrasi yang disampaikan oleh pemateri sangat-sangat membantu untuk di lokasi kerja kami, Pak. Saya Dendi Kurniawan. Ya, ingin bertanya Pak, kira-kira tujuan dan manfaat dari kegiatan kita kali ini apa Pak ya? Ya, jadi begini, sebagai seorang guru tentunya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Meskipun tugas kita adalah mengajar, tapi kita juga dituntut untuk belajar supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, anak-anak zaman sekarang kemajuan zaman sudah sangat pesat. Oleh karena itu, kalau guru tidak mengupdate dirinya dengan perkembangan zaman tersebut, tentu akan tidak relevan dengan metode-metode pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kalau kesan dalam mengikuti BIMTEK ini gimana Pak? BIMTEK ini sangat menyenangkan bagi saya ya, secara pribadi, utamanya tentang materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber itu sangat relevan dengan yang kita alami di sekolah. Kemudian juga narasumber yang dihadirkan juga merupakan orang yang ahli di bidang masing-masing, sehingga berbagai permasalahan yang kita hadapi di sekolah bisa didiskusikan dengan sangat baik di forum ini. Kemudian juga teman-teman di sini juga guru-guru yang sangat bersemangat, sehingga membuat saya juga lebih tertantang lagi untuk menerapkan hal-hal yang dipelajari di BIMTEK. Mudah-mudahan kawan-kawan guru-guru dari seluruh pelosok Kabupaten Sambas semuanya menjadi guru yang dinamis, kemudian menjadi guru yang up to date dengan kemajuan yang ada sekarang ini, agar pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah bukan pelajaran yang kemarin, tapi selalu bagaimana mengikuti kemajuan zaman yang memang sebuah tuntutan untuk peserta didik ke depan. Kalau kesan mungkin yang pertama, saya banyak bertemu dengan guru-guru yang lain. Jadi kalau selama pandemi ini kan interaksi antar guru itu kan termasuk jarang. Jadi dengan bertemu banyak guru yang lain itu mungkin kita bisa sharing pengalaman, dan ini harapan saya sih ke depannya kegiatan seperti ini tuh sering gitu. Jadi guru-guru bertemu, berkolaborasi, bekerja sama supaya tujuan akhirnya yaitu sama-sama saling meningkatkan kualitas diri. Kesannya sangat senang Pak ya, karena pada kegiatan ini saya bertemu dengan guru-guru hebat yang ada di wilayah Kabupaten Sambas, dapat berbagi, sharing informasi. Oh, ini kurang, ini harus dilengkapi, harusnya yang efektif begini. Nah, itu jadi banyak sharing, saling mengisi dan menambahkan, mengoreksi apa yang kurang dari hasil yang dibuat Pak. Jadi dengan harapan setelah ini masing-masing dari kami dapat menampilkan atau membuat yang sesuai dengan yang diminta oleh kurikulum dan yang dicanangkan oleh pemerintah. Saya Sherly, Ketua Panitia dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru, pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Nah, ingin nanya nih Pak, sebagai Ketua Panitia, dasar kegiatan Bapak dalam menyelenggarakan BIMTEK ini apa Pak? Baik, yang pertama adalah dasar preskriptif, terutama di regulasi yang mengatur tentang bahwa guru harus memiliki kompetensi, terutama kompetensi pedagogik. Nah, dalam hal itu kita ingin melalui kegiatan ini kompetensi guru semakin meningkat karena berdampak luas terhadap apa yang harus dicapai dalam pembelajaran mereka. Kira-kira tujuan dalam menyelenggarakan apa Pak? Baik, kita menyadari bahwa sekarang adalah eranya globalisasi ya. Di abad 21 ini globalisasi itu sangat terasa, kita sadar atau tidak ya. Jadi senjata dari globalisasi itu adalah teknologi informasi, dan itu merasuki seluruh sektor ya, termasuk juga di sektor pendidikan. Nah, karena adanya sesuatu yang mainstream itu, maka mau tidak mau seluruh guru, dalam hal ini pengajar yang ada di sekolah, harus benar-benar menguasai IT. Keterampilan abad 21 itu harus dikuasai dengan baik. Baik, output yang dicapai
dicapai dari kegiatan ini diantaranya adalah setiap peserta harus memenuhi tagihan dari 4 sesi yang telah dilalui dalam pelatihan ini atau BIMTEK ini. Pertama terkait dengan model pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Mereka harus menguasai itu semua dalam bentuk review materi. Kemudian yang kedua terkait dengan media berbasis keterampilan abad 21, di mana mereka punya tagihan harus menyiapkan video pembelajaran. Kemudian yang di sesi ketiga dalam penyusunan RPP berbasis keterampilan abad 21, mereka juga harus menyusun itu dengan tepat. Dan yang terakhir terkait dengan penilaian, maka itu harus berbasis HOTS dan berbasis keterampilan abad 21.